Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharaini amin. Wa sunanuhu ay al-wudu'i. Adapun sunnahnya wudu, setelah selesai kemarin bahas fardunya wudu, wajibnya wudu atau rukun-rukunnya wudu, sekarang membahas sunnahnya wudu. Asyratu asya'a wa fi ba'di nusahil matni asyru khisalin. Ada 10 kesunahan. 10 di sini itu bukan semuanya, hanya yang ditulis oleh penulis kitab. Musannaf kitab hanya menulis 10. Kalau dalam kitab yang lebih panjang, lebih lengkap, sebagian ulama sampai menulis 50 kesunahan wudhu. Ulama itu luar biasa. Ada ulama yang bisa menulis sampai 1000 kesunahan sholat. Kalau wudhu 50 kesunahan wudhu. Atasmiatu yang pertama membaca bismillah awalahu, di awal wudhu, sebelum mulai wudhu bismillah dulu. Wa aqalluha bismillah wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah wudhu, maksimal bismillahirrahmanirrahim. Ini menurut 3 madhab sunnah, kecuali pendapat dari Imam Ahmad, ada yang mengatakan wajib, karena dalam hadis ada riwayat la sholata liman la wudu'alah wala wudu'a liman lam yadhkur ismaullah au kama qala. Tidak sah sholat tanpa wudu, dan tidak sah wudu tanpa berzikir menyebut Allah. Nah, itu yang dijadikan dalil oleh madhab Ahmad, harus bismillah, wajib sebelum wudhu. Tapi kalau 3 madhab sunnah, yang dikatakan la sholat la wudu'a liman lam yusqa, itu la wudu'a, tidak sempurna wudhunya, sunnah, bukan tidak sah wudhunya. Makanya khurujan minal khilaf, sebaiknya jangan tinggalkan bismillah sebelum wudhu, supaya sah menurut seluruh madhab. Dan ada sebagian ulama yang mesunahkan ta'awud dulu, karena bismillah ini Al-Quran. Bismillah ada Al-Quran. Al-Quran perintah idza qara'tal Quran fasta'in billah minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Quran, bacalah ta'awud dulu. Nah, bismillah ini Al-Quran, maka ta'awud dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada ulama yang menambahi, tapi ini sunnah, nggak wajib. Alhamdulillah alal islam wa nikmatih. Alhamdulillah alladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca ini sunnah sebelum wudu. Fa in taraka tasmiyah awalahu atabbiya fi asnaihi. Kalau dia lupa atau sengaja tidak bismillah, menurut mazhab Syafi'i kan enggak wajib, sunnah. Tetap disunahkan di tengah-tengah wudu, walaupun sengaja ini. Kalau bisa ditambahi bismillahirrahmanirrahim awalahu akhirah, atau bismillahi awalahu akhirah. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Kalau sudah selesai wudhu nggak usah. Ini beda dengan kasus makan dan jima. Kalau makan, meskipun selesai makan belum bismillah, tetap disunahkan bismillah. Selesai makan belum bismillah, bismillahi awalahu akhirahu, bismillahirrahmanirrahim awalahu akhirahu, seperti itu, supaya setan nanti memuntahkan makanan itu. Kalau bismillahnya lupa sampai selesai, dia enggak baca bismillah, setan ikut makan. Tapi kalau dia lupa
atau sengaja selesai makan dia bismillah, tetap awalahu akhirahu. Ini nanti setan akan memuntahkan. Ini beda kalau wudu. Kalau sudah selesai nggak usah dilakukan, karena setelah wudu ini ada doa lain, baca tasyahud, baca doa Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin, baca surat Al-Qadr. Itu sunnahnya setelah wudu. Kalau jima itu kalau sudah tidak di awalnya tidak doa bismillahi Allahumma jannibni syaitan jannibis syaitan warzaqtana, setelah pertengahan jima nggak usah baca, apalagi setelah selesai. Tapi kalau wudu ini, kalau tengah-tengah masih sunnah, kalau sudah selesai nggak sunnah lagi. Kalau makan sunnah semua, baik di depan, pertengahan, ataupun akhir sudah selesai kok lupa belum bismillah, tetap bismillah. Ini bedanya. Ghusl kafaini yang selanjutnya, yang kedua adalah membasuh kedua telapak tangan ilal ku'aini, sampai ini ku'ain ini. Ini 3 madzhab sampai sini. Kalau menurut Abu Hanifah sampai sini. Ilal gursen sampai sini. Kalau Abu Hanifah. Kalau yang lain cuma sampai pergelangan tangan. Sampai sini. Menurut Imam Abu Hanifah sampai sini. Itu sunnah sebelum wudu. Qablal madmadati, sebelum berkumur. Wa yughsilahuma salasan intaraddada fi tuhrihima. Basuhnya 3 kali. Kalau dia ini bimbang apakah ini suci atau tidak, misalnya bangun tidur. Dalam hadis dikatakan Nabi, kalau kamu bangun tidur kok mau wudu, maka basuh tangan dulu, karena kamu tidak tahu waktu kamu tidur tanganmu nyentuh apa. Kalau pas tidur mungkin bisa nyentuh najis, nggak sadar loh namanya orang tidur. Orang tidur itu nggak sadar tangannya nyentuh iler misalnya, nah, najis itu. Kalau tidurnya nggak pakai bantal, ilernya akan najis. Atau nyentuh kubul, nyentuh dubur, bisa saja namanya orang tidur. Nah ini kalau dia bimbang, ini suci nggak tangan saya, nah, sunahnya membasuhnya 3 kali. Qabla idkhalihima al-ina, sebelum tangan itu dimasukkan ke wadah air buat ngambil wudu. Kalau misalnya airnya cuma 1 cebok atau 1 ember kecil, nah ini dibasuh dulu airnya, ini langsung, jangan celupkan langsung, makruh. Al-mustamila alama indunal kulaten, ini yang disunahkan tadi itu sebelum dimasukkan kalau airnya kurang dari 2 kolah. Tapi kalau dalam kolah yang besar ada 2 kolah airnya, yaitu kira-kira lebih dari 60 cm panjang lebar dalamnya, kolamnya minimal itu 2 kolah. Wa ilam yughsil huma kulihalahu ghamsuma fil ina. Kalau tidak dibasuh dulu makruh langsung dicupkan airnya kalau airnya sedikit. Tapi kalau airnya 2 kolah banyak nggak masalah, karena idza balaghal ma al qullatan lam yahmil khabas, dalam hadis itu. Kalau mencapai 2 kolah, jangankan kok bimbang najisnya, kena najis saja nggak berpengaruh. Fa'ilam yaghsiluma kudalam gumsuma. Ini praktek ini bagi air yang sedikit fil ina'i. Wa in tayaqana tuhrauma lam yukrah gumsuma. Kalau dia yakin nggak bangun tidur atau wudunya belum lama, dia sadar tangannya nggak pernah nyentuh najis, maka nggak makruh. Meskipun airnya sedikit, cuma 1 cebok 1 ember pun langsung dicelupkan nggak masalah, karena yakin suci, nggak makruh. Wal madmadatu ba'da ghusl kafain, selanjutnya berkumur setelah membasuh kedua tangan, telapak tangan
sunnahnya yang ketiga adalah berkumur. Ini menurut madhab Syafi'i. Kalau kemarin menurut madhab Ahmad wajib, berkumur itu wajib. Wa yahsulu asl sunnati fiha bidkhail ma' fil fam sawaun adarufi wa majamla wa in aradal akmal majahu. Sunnah berkumur itu tidak harus dimuntahkan. Andaikan dikumur terus ditelan boleh, sudah dapat aslu sunnah ini. Meskipun yang lebih utama ya dimuntahkan, setelah dikumur muntahkan, itu yang lebih utama. Dan dalam madhab Syafi'i itu disunnahkan mubalaghah dalam berkumur, berlebih-lebihan mubalaghah itu, berkumur sampai dalam sini. Ini sunnah madhab Syafi'i, kecuali ketika berpuasa. Kalau ketika berpuasa tidak usah mubalaghah, karena dalam hadis itu isbahul wudu, memaremkan wudu, mempuaskan wudu itu termasuk yang menggetarkan arus. Apalagi ketika indal makarih, ketika malas wudu, ketika benci air, ketika kedinginan misalnya malas wudu, ini yang menggetarkan arus fimayah tasimul malaul a'la, sampai menjadi perdebatan para malaikat ini saking keutamaannya. Nah, salah satunya ya isbagh itu mubalaghah, berkumurnya dipuas-puaskan, istinsyaknya dipuas-puaskan, kecuali kalau dia puasa. Wal istinsyaku ba'dal madu, setelah berkumur, istinsyak itu menghisap air ke dalam hidung. Ini menurut madhab kita lebih utama. Tapi banyak orang berwudu hanya berkumur tidak istinsyak, padahal istinsyak lebih utama dibanding berkumur. Ada yang mengatakan faedahnya ini tidak membuat pusing kepala ini, karena bersih itu, antara otak dan hidung itu ada ketersambungan. Kalau bersih, tidak kotor, ini otaknya jadi tidak gampang pusing, tidak gampang stres. Ada yang mengatakan itu hikmahnya. Tapi yang jelas istinsyak ini kesunahan dan wajib menurut madhab Ahmad dan madhab Abu Thawr. Abu Thawr itu ulama mujtahid mutlak yang tidak mudawwan madhabnya, tapi karena menurut Abu Thawr dan Imam Ahmad dua-duanya berpendapat istinsyak itu wajib. Kalau madhab hanya Ahmad yang berpendapat wajib. Makanya istinsyak lebih utama dibanding berkumur. Menghisap air dalam hidung lebih utama dibanding berkumur. Ini kalau memandang itu. Ada yang mengatakan lebih utama berkumur kalau memandang berkumur ini karena lisan adalah tempat berzikir, tempat membaca Al-Quran. Wa yasluhu sunnah fi bidkhail ma'fil anfi sanjada bi nafsi ila khasayamihi wa nasarhu amla. Sama seperti berkumur, dapat asal kesunahan kalau dia sudah menghisap air hidung, disedot ke hidung, enggak dikeluarkan lagi, ditelan misalnya, masuk ke dalam. Tapi yang lebih utama ya dikeluarkan, dijebreskan, disisikan, dikeluarkan airnya. Lebih utamanya. Fa'in aradal akmal nasar, kalau ingin sempurna maka dikeluarkan, disisikan, dijebreskan, keluarkan airnya. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsaki fi salasi hurufin yatamat madu min kullin minha summa istansiku afdhal minal fasli bainahuma. Mengumpulkan berkumur dan istinsak dalam 3 pengambilan air itu lebih utama dibanding memisahkan. Misalnya begini, orang wudu ngambil air, berkumur 3 kali, setelah itu ngambil air lagi, menghisap air hidung 3 kali. Ini dapat kesunahan. Tapi yang lebih utama langsung sekali ngambil air, sekali untuk berkumur dan sekalian menghisap air dalam hidung, itu lebih utama. 3 kali pengambilan, langsung berkumur, langsung istinsyak.
kedua langsung berkumur langsung istak. Itu lebih utama daripada yang pertama tadi yang dipisah-pisah. Ini maknanya afdolu minal fasli bainahuma, lebih utama dibanding pisah-pisah. Karena kalau pisah-pisah jadinya 6 kali, 3 kali berkumur, 3 kali istiak, jadi 6 kali. Tapi kalau langsung hanya 3 kali, sekali ambil langsung kumur langsung istisyak. Ada salah satu hikmah yang mengatakan ini, bahwa kesunahan orang berwudu itu membasuh kedua telapak tangan dan berkumur serta istinsak adalah dalam rangka ma'rifatu awsafil ma', supaya lebih tahu sebelum berwudu ini air, kualitasnya air ini warnanya bagaimana, rasanya bagaimana, baunya bagaimana, apakah sudah berubah atau belum. Karena kalau berubah berarti nggak sah wudunya, misalnya ini sudah terkena najis berubah warnanya kan nggak sah. Nah, cara mengetahuinya bagaimana? Buat cuci tangan dulu, buat berkumur dulu, istinsak dulu. Ada yang mengatakan hikmahnya seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini secara hakiki ada makna maknawi, terkandung makna maknawi. Karena orang berwudu itu kan ciri ahli surga, orang sholat ciri ahli surga. Orang sholat nggak akan sah tanpa wudu. Ibaratnya orang kalau membasuh tangan sebelum wudu ini, ghuslul kafain lil akli min mawaidil jannah. Persiapan dia sebagaimana orang mau makan, cuci tangan dulu. Dia mau makan makanan surga, maka cuci tangan dulu. Adapun berkumur matmadah itu maknawinya, makna maknawinya adalah li kalami rabbil alamin, karena mulutnya ini mau dibuat munajat dengan Allah, mau bicara dengan Allah. Dia sholat, baca Al-Quran, baca Fatihah, baca surat, itu kan baca tasbih takbir, itu kan dalam rangka dia ini munajat, ngobrol dengan Allah ini, bicara dengan Allah. Maka bersihkan mulutnya. Istinsyak, menghisap air dalam hidung, itu dalam rangka maknawinya adalah lisami ro'akhil jannah, dalam rangka mencium bau surga. Berapa banyak hadis itu mengatakan orang kalau seperti ini nggak akan mencium bau surga. Jangankan kok masuk surga, mencium baunya saja tidak, padahal bau surga ini bisa dicapai melalui berapa ribu perjalanan. Hadis kan banyak seperti itu. Nah, makanya istinsyak ini dalam rangka mencium aromanya, baunya surga. Adapun membasuh wajah ini dalam rangka an-nadhar ila wajhillahil karim, wajahnya diputihkan, hurran muhajjalin, wudunya dipuaskan sampai leher, itu kan sunnahnya begitu. Ini dalam rangka persiapan melihat wajah Allah besok di surga. Membasuh kedua tangan ini juga persiapan dalam rangka lilabsi lisiwar fil jannah, supaya menggunakan gelang-gelang surga. Karena kalau di dunia haram pakai emas, gelang emas, gelang perak, tapi kalau sudah di surga ini halal. Adapun mengusap kepala itu dalam rangka persiapan memakai mahkota taj wal iklil, menggunakan mahkota surga. Mengusap kedua kuping ini dalam rangka mendengarkan kalam Allah. Dia mau dengarkan perkataan Allah, munajat, ngobrol, ya kita bicara, ya kita dengarkan kalam Allah. Kalau dia makmum, ya dengarkan imam. Wa ghuslul rijlain, adapun membasuh kedua kaki yang terakhir ini dalam rangka maknawinya adalah al-masyu fil jannah, jalan di surga, kakinya untuk jalan di surga. Wallahu a'lam. Wa masul jami'i ra'si. Asri.